Kembali lagi bareng aku, Lia Sadia, CMO dari Remote Skills Academy. Dan hari ini kita kedatangan teman lama nih, teman lamanya RSC, ada Kak Eli. Apa kabar Kak Eli? Baik. Gimana Kak Lia Aku baik-baik. kabarnya? Hmm. Nah, hari ini kita mungkin mau ngobrol-ngobrol kali ya pengalamannya Kak Eli selama ini bersama RSC. Mungkin Kak Eli bisa perkenalkan diri dulu, education background-nya apa, sekarang lagi kerja, lagi sibuk apa. Silakan Kak Eli. Halo semuanya, nama saya Eli. Posisi sekarang lagi di Bali. Dulu kuliah jurusan International Trade di Taiwan. Sekarang kegiatannya remote working. Jadi di rumah aja tapi sambil kerja menghasilkan sedikit pundi-pundi gitu. Ah, international trade itu dari Taiwan ya, Yes. kali ya. Iya, Nah, kebetulan international trade itu arahnya kemana sih dulu karirnya Kak Eli seperti apa sih sebelum remote working? dulu waktu belajar sih international trade itu kayak ekspor impor barang. Hmm. Waktu pilih jurusan itu eh, nggak tahu mau kuliah apa, jadi jadi ya masuk aja yang available apa waktu itu. Nah terus habis selesai kuliah balik ke Indonesia, itu pertama kali kerja di wedding, jadi wedding organizer selama kurang lebih 7 tahunan. Terus bosen, kayaknya nggak ada challenge. Terus akhirnya saya pindah ke travel agent. Nah, di travel agent itu 7 tahun juga. Nah, setelah 7 tahun itu Corona datang, akhirnya kebetulan perusahaan yang saya kerja itu dibeli oleh perusahaan lain. Jadi saya pindah ke travel agent lain. Jadi one big group company from Japan, dari Jepang. Terus setelah itu bosen lagi. Kayaknya gitu-gitu aja gitu, nggak ada tantangan baru. Akhirnya Eli memutuskan untuk eh, berhenti dan berpikir apa sih yang bisa dikerjain gitu. Nah, setelah berhenti dari perusahaan travel agent itu, akhirnya browsing di Instagram dan ketemulah RSA ini. Hmm. Jadi kepikiran ya Kak Eli waktu itu aku pengen kerja remote gitu ya. Jadi terus browsing dan ketemu RSA. Enggak sih sebetulnya. Jadi waktu browsing itu hanya iseng doang, browsing iseng. Terus ada RSA lewat gitu, kerja remote. Benar-benar nggak tahu apa itu kerja remote. Jadi sebelumnya itu benar-benar nggak ada bayangan. Kalau personal assistant, kebetulan adikku juga personal assistant, jadi aku tahu. Tapi dia tetap harus ke office-nya klien kan, atau ke rumahnya klien. Tapi kalau remote working ini begitu lihat RSA, terus waktu itu Kak Dela lagi ngomong, eh, nerangin masalah apa sih remote working itu gitu. Jadi, oh, kok menarik gitu di rumah, nggak perlu macet-macet gitu kan. Kebetulan perusahaanku yang dulu, travel agent tuh ada di Jimbaran. Jadi kan lumayan, rumahku di Denpasar, Jimbaran. Kalau nggak macet 40 menit. Nah, kalau macet itu, aduh, kan lewat Bundaran HI-nya Bali itu ceritanya airport, Mall Galeria. Jadi habis waktunya dan capek, apalagi kalau hujan. Jadi begitu aku dengar eh, Kak Dela waktu itu memperkenalkan remote working, tertarik gitu. Hmm, Itu hmm. awalnya. Terus apa sih kursus di RSA yang pertama kali Kak Eli ambil waktu itu? Course yang pertama kali aku ambil itu yang basic, jadi virtual assistant recorded. Jadi Hmm. waktu itu begitu aku eh, masuk ke websitenya, terus aku lihat coba dulu kali yang basic ya, kalau memang gimana baru add on. Jadi pertama kali coba yang basic recorded virtual assistant. Terus habis itu lanjut seperti apa Kelly? Jadi setelah belajar nyobain recorded itu, kebetulan aku dapat info, kan join ke grupnya WhatsApp, Telegram. Terus di Telegram itu sempat ada yang ngeposting bahwa RSA lagi cari volunteer. Hmm, Nah, aku pikir, kayaknya bagus nih buat belajar praktek langsung gitu. Kan kebetulan memang lagi nggak kerja juga kan, jadi hmm. waktu tuh banyak banget gitu. Jadi, coba aja daftar. Siapa tahu kan gitu. Akhirnya daftar deh volunteer itu. Oke, jadi Kak Eli tuh sama sekali belum ikutan bootcamp kita ya Kak Eli? Belum.
Jadi benar-benar virtual assistant recorded itu, terus Wow. daftar jadi volunteer dan keterima. Nah, gitu. Wow, 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 that's amazing. Jadi hanya rekaman aja ya, belajar di rekaman aja bisa Mm-mm. ini ya, bisa jadi remote work juga. Nah, coba tolong ceritain nih Kak, buat teman-teman yang belum ikutan recorded course-nya, apa aja sih yang Kak Eli pelajarin waktu itu? Dari basic, kebetulan waktu itu gimana manage email. Hmm. Terus habis gitu ada belajar lagi tentang Calendly. Terus apa lagi? Banyak. Terus travel itinerary, gimana cara buat travel itinerary. Terus gimana memanage time. Jadi sebetulnya untuk orang yang benar-benar nggak tahu apa itu remote work, untuk join recorded virtual assistant kelasnya remote skill academy itu bagus banget. Jadi dari benar-benar dari basic diajarin. Dan bagusnya lagi adalah karena itu recorded, jadi sesuai dengan waktu kita. Kayak kebetulan karena aku senggang banget, jadi kayak bisa diforsir gitu. All day doing the same thing ya, belajar hal-hal seperti itu. Tapi untuk yang misalkan ada kerja gitu, jadi bisa dipelajarin waktu memang lagi senggang aja gitu. Nah, Hmm. dari basic itu saya kembangin sendiri, terus cari browsing-browsing di internet, di YouTube gitu. Apa sih ini? Apa gimana caranya lebih baik dari yang sudah diajarin? Hmm, hmm. Oke, that's really awesome. Terus Kak, begitu Kak Eli ikutan volunteer ya, mungkin Hmm. bisa diceritain nih sama teman-teman, volunteer-nya tuh ngapain aja kerjanya gitu, dan apa yang Kak Eli pelajari dari masa internship, sorry, dari masa volunteer itu. Waktu itu Kak Eli kalau nggak salah mulai pakai Canva ya, terus Iya, desain. jadi waktu pertama kali join di volunteer itu kebetulan aku dapat sosial media. Hmm. Jadi kerjaannya itu buat postingan, terus diajarin gimana buat timeline, postingan timeline. Kebetulan waktu itu pakai Notion. Nah, aku belum pernah belajar Notion sama sekali. Jadi gara-gara virtual assistant volunteer virtual assistant di Remote Skill Academy ini, aku belajar yang namanya Notion dari nol, Kak buka. Jadi kebetulan Kak Dela juga ngajarin eh, tipis-tipis waktu itu. Kalau mau belajar Notion kayak gini caranya, kasih link sama Kak Dela juga. Jadi saat itu langsung belajar gimana cara buat copyright juga, terus habis itu gimana cara buat postingan pakai Canva. Kalau Canva sih sudah belajar tipis-tipis sebelumnya waktu di travel agent itu. Cuma lebih mendalam lagi sama Kak Dela waktu itu. Jadi color combination, apa namanya brand awareness, apa namanya branding, jadi fontnya harus sama, pembawaannya harus sama, terus habis itu colornya juga harus sama seperti itu. Jadi ini ya dari nol sebenarnya ya. Jadi belum tahu banyak, kemudian karena latihan dengan melalui volunteering jadinya Hmm, jadi banyak new knowledge ya. Nah, luar ya. biasa banget sih, Kylie. Aku ingat dulu kalau bikin visual selalu bagus. Jadi aku nggak nyangka baru belajar tuh. Hebat-hebat. Nah, terus Ada mentornya soalnya. mentornya ya Kak Dela. Nah, mungkin bisa dilanjut nih Kak Eli. Setelah volunteering di RSC, Kak Eli dapat pekerjaan kah atau seperti apa? Mungkin proses menemukan apa ya klien pertamanya Kak Eli lah. Jadi waktu volunteer itu juga sambil coba apply di Upwork. Kebetulan di Upwork masih belum beruntung. Ketemu sama teman-teman bekas teman-teman kantor, ditanyain, Eli sekarang ngapain ya? Eli jelasin gitu, oh sekarang coba menjadi virtual assistant. Terus mereka tanya, apa sih virtual assistant? Nah, kebetulan manajerku di tempat kerja yang lama dengar bahwa aku sekarang belajar jadi virtual assistant. Kebetulan kenalan istrinya lagi cari virtual assistant. Terus dia bilang sama Eli, El, mau nggak coba? Aku juga nggak tahu sih maunya dia apa. Cuman kalau kamu tertarik, coba aja gitu. Terus akhirnya Eli kasihlah CV Eli ke mantan manajer dan disambungkanlah ke klien Eli yang sekarang. Terus kita interview 3 kali. 3 kali interview dengan 2 orang yang berbeda. Akhirnya deal. Oke, keterima. Dan awalnya itu pun masih ragu gitu. Kerjaannya apa? Soalnya nggak pernah belajar yang namanya
data entry. Terus iseng-iseng aja sih waktu itu daftar. Terus interview kok kayaknya cocok gitu. Terus keterima. Wow, jadi menggunakan personal network ya, Ya, kenalan, kemudian udah siap juga sama portfolio dan juga CV-nya ya untuk dikirim, Kylie ya. ya. Jadi kerjaan bisa diceritain nggak soal kerjaannya Kylie? Jadi yang tadi Kylie bilang data entry ya, mungkin bisa dijelasin dengan lebih detail lagi. Terus kerjaannya seperti apa? Terus tools yang dipakai apa Kak? Jadi kebetulan perusahaan yang sekarang klienku ini adalah di bidang broker, financial broker. Untuk data entry-nya sendiri itu lebih ke CRM-nya mereka. Jadi klien ini punya calon klien yang mau meminjam uang ke bank atau peminjaman uang untuk membeli rumah. Jadi data-data entry yang aku masukin ke dalam sistem CRM mereka itu rata-rata ya kayak KTP, paspor, terus habis itu expenses mereka seperti itu. Nah, terus kalau untuk yang dipakai selama aku kerja itu yang pasti Microsoft Word, Excel. Terus habis gitu kebetulan untuk CRM-nya mereka itu khusus ya karena broker kan ya, finance broker itu mereka pakai Mercury gitu. Jadi benar-benar belajar dari awal. Jadi yang kepake selama ini aku kerja itu hanya Microsoft-nya aja. Kebetulan karena untuk data entry ke CRM-nya mereka itu 100% baru tahu setelah aku join ke perusahaan ini. Oke. Tapi menurut aku pasti ada mindset yang berbeda lah ya yang dimiliki Kak Eli supaya akhirnya apa ya bisa pede gitu loh untuk memulai pekerjaan ini. Mungkin bisa di-share juga Kak Eli sama teman-teman. Mungkin teman-teman di luar sana juga banyak yang pengen jadi virtual assistant, remote worker, atau kerja di data entry, tapi belum pernah sama sekali. Mungkin ada pesan dan kesan nggak untuk mereka gitu? Mungkin mereka nggak pede, mungkin mereka masih takut gitu. Mungkin ada pesan dari Kak Eli? Nggak pede, aku orangnya juga nggak pedean. Kebetulan itu kemarin bisa dibilang modal nekat. Jadi dari awal aku sendiri bilang sama kliennya bahwa aku tidak ada background di finance. Aku juga nggak ada background CRM menggunakan alat yang mereka pakai. Tapi aku bilang, tapi aku mau belajar dan aku yakin aku bisa selama dia mau ngajarin dan dia kasih waktu aku untuk belajar. Jadi setelah kerja awal, jadi sebulan kerja awal itu setelah kan di training sama klienku, selesai training balik itu off kerja itu aku belajar lagi sendiri gitu. Jadi buat teman-teman yang misalkan takut nih, kayaknya nggak pernah deh kerja virtual assistant, coba aja dulu. Namanya kerjaan, menurutku ya, namanya kerjaan itu cocok-cocokan. Sama kayak nikah kali ya. Jadi kalau kebetulan kita dapat klien yang klop, kita bisa dan harus mau belajar hal baru. Selalu harus mau belajar hal baru. Jadi menurutku namanya belajar itu nggak pernah berhenti. Karena begitu berhenti ya stagnan di situ aja gitu. Apalagi dulu kan nggak ada yang namanya AI. Sekarang sudah AI. Kalau aku nggak mau belajar baru tentang AI, ya mentok aja di situ gitu. Jadi nilai poin plusku itu cuma stuck di situ aja gitu. Sedangkan kalau aku terus mau belajar, teman-teman mau terus belajar, aku yakin kita nggak akan ketinggalan dari hal-hal yang lain. Jadi mau ganti kerjaan pun, kenapa enggak gitu. Itu Hmm. sih menurutku. Satu, mau belajar. Dua, modal nekat. Tadi Kak Eli bilang kalau kliennya klop ya. Mungkin ada tanda-tandanya apa kalau klien kita tuh klop sama kita nggak? Yang aku rasain waktu aku interview adalah dia punya visi misi sama apa yang aku cari dari seorang klien itu match gitu. Jadi dia memang waktu itu cari adalah orang yang memang mau belajar. Kalau Hmm. memang nggak tahu ya belajar gitu. Terus yang memang bisa mandiri tanpa harus dimonitor, bisa ngejalanin aja gitu setelah diajarin oleh dia ya. Jadi menurutku orangnya pun bisa dibilang appreciate banget dengan hasil kerja kita gitu. Hmm. Kebetulan menurutku itu adalah nilai plus yang selama ini kayaknya kurang aku dapat di perusahaan Indonesia. Hmm. Jadi rasa appreciation-nya mereka itu bisa dibilang melebihi yang selama ini aku dapat. Jadi
keinginanku untuk memberikan lebih pun jadi ada gitu. Ini perusahaan Jadi apa menurut dong, Mbak Eli, kalau bukan dari Indonesia? ini perusahaannya di Perth. Jadi Di Australia perusahaannya ya? namanya Doge Finance itu. Hmm. Hmm, I see, I see. Jadi for Australian company lah ya, Mbak iya. Eli. Oke, that's really awesome. Mungkin Kak Eli bisa share tahun ini what is your plan for the next? Pengen belajar apa lagi? Mungkin bisa di-share. Jadi untuk sekarang pinginnya sih belajar lebih dalam lagi tentang Notion sama ClickUp karena CRM yang aku pakai kan memang sama sekali tidak terlalu spesifik ya untuk market adalah broker finance doang. Tapi kalau ClickUp menurutku itu bisa di-apply-kan untuk berbagai jenis perusahaan. Jadi kalau misalkan rencananya sih berharap dapat second client ini ceritanya. Jadi aku harus belajar hal-hal yang lebih umum lagi gitu. Itu sih Hmm. rencananya untuk tahun ini. Second client Awesome. sama belajar ClickUp. Awesome, that's really good. Thank you banget Kak Eli ngobrol-ngobrolnya. It's been great to see your progress ya dari yang belajar VA yang recorded aja, terus bisa bikin social media content dan sekarang kerja untuk perusahaan Australia. I think that's a really great progress. Thank you banget Kak Eli. Buat teman-teman yang pengen juga kayak Kak Eli, mungkin bisa belajar juga ya, mungkin mulai dari virtual assistant recorded course. Sama kalau tertarik pengen belajar data entry, kita sebentar lagi ada mini course-nya Kak Eli. Iya, Oh jadi ya? ada Wah. mini course data entry juga. Oh, Ya, enak. anyway Aduh, Kak Eli nanti bakal aku hubungin lagi nih. aduh. So, kita Boleh, bakalan boleh. ada mini course data entry buat teman-teman yang tertarik bisa tanya-tanya di WhatsApp-nya RSC dan juga kita ada waiting list juga. Thank you banget Kak Eli atas Oh, waktunya. Sampai ketemu lagi. iya. Makasih Kak Lia. Bye.